Saya juga sebagai reviewer nasional Dimas di Kemenak RI untuk mereview beberapa riset-riset di perguruan tinggi PTK Indonesia, gitu ya. Saya juga masuk di pengurus AFEBIS, Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam se-Indonesia, di pengurus MES Kabupaten Kudus dan IBJK Kabupaten Kudus. Ada ID Sinta dan ID Scopus ya, sebagai peneliti. Oke, langsung aja gitu ya. Baik teman-teman semua, terkait dengan riset, ya, penelitian. Sesuatu yang tidak mudah gitu ya, riset itu, tapi juga tidak sulit. Tidak mudah tapi juga tidak sulit. Ya, karena saya bilang tidak mudah gitu ya, karena kita membutuhkan perenungan ketika ingin menemukan masalah penelitian, ya, riset, problem riset itu tidak mudah. Terkadang sebanyak terjadi salah kaprah di kalangan para mahasiswa itu menulis judul dulu, mencari judul dulu, baru kemudian masalahnya dicari-cari. Nah, ini yang kurang pas, gitu ya. Jadi riset itu berangkatnya dari masalah dulu, problem riset dulu, gitu ya. Nah, baru kemudian judulnya itu dirumuskan, gitu ya. Setelah masalah penelitian atau problem riset itu ditemukan. Nah, yang banyak terjadi, ya, yang banyak terjadi sebaliknya, judulnya dibikin dulu, gitu. Lalu masalahnya baru dicari-cari. Bahkan terkadang, ya, nggak ada masalahnya sama sekali. Ini yang kemudian menjadi hal yang saya tadi bilang itu salah kaprah gitu ya, dalam riset itu. Gitu. Ini karena kurang paham terhadap apa sih penelitian itu, gitu ya, atau yang lain, ya, mungkin tidak bisa membedakan dengan hanya tulisan lepas, gitu ya. Nah, sehingga perlu dipahami dulu bahwa riset atau penelitian itu adalah investigasi ilmiah, gitu ya. Investigasi ilmiah. Nah, investigasi ilmiah itu harus secara apa? Secara terorganisir, secara sistematik, base data, critical, objektif, gitu ya, untuk mencari jawaban atau solusi terhadap masalah-masalah penelitian tersebut. Nah, ini. Jadi berangkat dari problem riset, bukan berangkat dari judul. Banyak judul-judul penelitian, bahkan skripsi-skripsi itu yang tidak ada masalahnya, tidak ada problemnya, gitu. Ini yang menjadi salah kaprah itu di sini. Maka perlu hati-hati di sini. Sebelum kita melakukan riset, kita temukan dulu masalah penelitiannya apa, gitu ya. Masalah penelitiannya apa. Oke. Lalu bagaimana mencari masalah penelitian ini? Oke, kita nanti lanjutkan setelah ini. Karena ini juga perlu perenungan. Oke. Ya. Sumber masalah penelitian. Ya. Sumber masalah penelitian itu bisa berasal dari fenomena ekonomi atau fenomena bisnis. Kalau bidangnya pendidikan, ya fenomena pendidikan. Bidangnya sosial, ya fenomena sosial. Bidangnya budaya, ya fenomena budaya. Bidangnya agama, ya fenomena agama. Kalau kita fenomena ekonomi Islam atau fenomena ekonomi syariah, ya fenomena bisnis syariah. Gitu ya. Kemudian bisa juga dari riset gap. Riset gap itu ada gap atau kesenjangan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga, sumber masalah penelitian yang ketiga adalah teori gap, kesenjangan gap. Nah, kalau teori gap ini sudah pada tingkatan yang lebih tinggi ya, disertasi S3 itu. Biasanya ke teori gap. Nah, untuk yang S1 ya cukup dua ini, fenomena bisnis atau fenomena ekonomi dan riset gap. Jadi sumber masalah penelitian itu bisa ditemukan, bisa didapatkan melalui fenomena ekonomi atau fenomena bisnis dan riset gap. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, roadmap penelitian. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Judul ini belakangan di sini. Ya, jadi yang pertama ditemukan apa? Rumusan masalah dulu.
rumusan masalah, di mana rumusan masalah itu latar belakangnya ditemukan dari 3 tadi ya, bisa fenomena ekonomi, riset gap, teori gap gitu ya. Nah, kemudian sudah ditemukan, ketika masalah penelitian sudah ditemukan, maka dirumuskanlah rumusan masalah penelitian. Setelah rumusan masalah penelitian ini ditemukan, sudah ya, baru dirumuskanlah judul. Baru dirumuskanlah judul penelitian. Jadi judul itu belakangan, ya, setelah ditemukan masalah penelitian itu. Setelah judul penelitian ditemukan, ya, barulah kita merujuk, mereferensi telaah pustaka, ya. Telaah pustaka itu bisa ditemukan dari kajian-kajian riset terdahulu, ya, kajian penelitian terdahulu, kajian-kajian riset sebelumnya yang terkait dengan topik yang akan kita angkat atau kita teliti, gitu ya. Lalu diperkuat dengan kerangka teori, ya, landasan teori, ya, kemudian tadi ya tambah riset terdahulu, maka akan dirumuskanlah model penelitian dan hipotesis. Ya, jadi kerangka teori di sini adalah logika pikir, logika riset, logika pikir riset kita seperti apa, frame-nya seperti apa, framework-nya seperti apa. Nah, itu di sini. Saya contohkan misalnya dalam riset kuantitatif, itu kan hubungan antar variabel, gitu ya, hubungan X dan Y. Nah, bagaimana penjelasan tentang hubungan antar variabel itu, hubungan X dan Y itu di logika pikirnya disampaikan di kerangka teori ini. Gitu. Gimana hubungannya, hubungan antar motivasi kerja dengan kinerja, gitu ya. Itu harus terlogika di sini. Oh, kalau begitu semakin tinggi motivasi kerja, maka bisa meningkatkan kinerja karyawan. Nah, begitu ya. Bisa meningkatkan kinerja karyawan. Nah, untuk itu ya, tadi ya kerangka teori ini, dari kerangka teori ini kemudian menjadi hipotesis, lalu setelah itu barulah ke lapangan, ya, mencari data, kemudian diuji secara empiris. Nah, uji empiris ini bisa menggunakan analisis data kuantitatif, bisa menggunakan analisis data kualitatif. Nah, kemudian setelah diuji, kalau di kuantitatif macam-macam ya, softwarenya bisa pakai SPSS, bisa pakai AMOS, bisa pakai RISREL, bisa pakai PLS. Nah, itu kan software ya, software alat bantu saja ya. Analisis datanya bisa menggunakan apa? Ya, bisa menggunakan regresi, regresi sederhana, regresi linear berganda, kemudian bisa juga pakai analisis diskriminan, ya, macam-macam ya, SEM, ya, structural equation model, ya, dan yang lain-lain. Kalau di kualitatif bisa menggunakan in vivo, ya gitu ya. Sekarang sudah kualitatif pun bisa menggunakan software. Nah, setelah uji analisis ini, kemudian temuan penelitian, lalu kesimpulan, dan dibuatlah laporan penelitian. Nah, ini itu adalah roadmap tadi ya, roadmap riset atau roadmap penelitian. Jalannya seperti tadi itu. Oke, nah ini riset gap. Nah, ini menjadi hal yang sering menjadi dianggap sulit, ya, menemukan riset gap. Gimana riset gap itu caranya gimana sih cara menemukannya, gitu ya? Ini ada 4 hal ini, ya, ada 4 hal. Ini saya lebih fokus ke menemukan riset gap ketika kita ingin menggunakan pendekatan kuantitatif. Riset gap, kita bisa menemukan riset gap itu, gitu ya, ketika yang pertama ada sebuah riset terdahulu
yang secara tatanan konseptual baik, itu, tetapi belum ada pembuktian secara empiris di lapangan. Nah, ini bisa menjadi celah untuk kita jadikan riset gap. Ada kan beberapa riset-riset terdahulu yang hanya berhenti pada tataran konseptual toh. Seperti riset-riset di psikologi, itu sering seperti itu. Jadi belum diuji secara empiris. Nah, ini bisa kita gunakan penelitian, hasil penelitian tersebut sebagai riset gap kita untuk penemuan bukti teruji empirisnya. Yang kedua, masalah penelitian belum berhasil dijawab atau hipotesis belum berhasil dibuktikan atau dalam arti kata tidak signifikan. Nah, jadi kalau teman-teman semua, teman-teman mahasiswa kok menemukan hasil penelitian kok hasilnya tidak signifikan, justru ini celah untuk bisa diteliti ulang. Loh, kok nggak signifikan? Kok nggak terbukti? Nah, gitu ya. Kok nggak sesuai dengan teori? Ini celah untuk diteliti ulang. Jangan kemudian, wah nggak penting, bukan itu. Justru penting itu. Gitu ya. Yang ketiga, temuan penelitian yang kontroversial terhadap penelitian jenis lainnya. Nah ini. Jadi ada satu penelitian yang hasilnya itu kontroversi, berbeda dengan penelitian yang lain. Saya contohkan misalnya, penelitian A itu hasilnya ditemukan bahwa motivasi kerja itu berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Namun penelitian B berbeda hasil penelitiannya. Nah, penelitian B menemukan bahwa ternyata motivasi kerja tidak mempengaruhi kinerja. Nah, ini kan berbeda nih, ya kan? Berbeda antara penelitian A dan B. Ini adalah celah yang memerlukan riset gap. Artinya karena ada gap antara penelitian satu dengan penelitian yang lain, maka penelitian variabel X tadi bisa diteliti ulang. Kemudian yang keempat, hasil penelitian masih menyisakan kelemahan. Nah ini, biasanya di akhir penelitian atau artikel penelitian itu ada keterbatasan penelitian akhir ya, sebelum kesimpulan itu. Nah, itu bisa kita bisa kita jadikan sebagai riset gap. Keterbatasan penelitian itu, gitu kan? Misalnya soal sampelnya, mungkin lokasinya, ya, kemudian mungkin indikator-indikator dalam variabelnya. Keterbatasan itu bisa kita range lagi, gitu kan, untuk menjadi riset gap di dalam topik atau penelitian kita. Gitu. Jadi ini beberapa langkah-langkah atau cara-cara untuk menemukan riset gap. Menemukan riset gap yang kemudian kita jadikan menjadi masalah penelitian. Oke, baik. Setelah masalah sudah kita temukan, lalu literaturnya bagaimana, referensinya? Ya, kita temukan dulu cara referensi di jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu bisa jurnal-jurnal nasional yang sudah terakreditasi. Yang sudah terakreditasi itu yang biasanya sudah masuk di Sinta, bukan Rama ya, di Sinta. Ya. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang tertinggi itu Sinta 1. Lalu Sinta 2. Nah, itu ya. 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah kalau di FEBI YN Kudus ini jurnal ilmiahnya sudah tersinta semua. Sudah terakreditasi Sinta. Dari Sinta 2 sampai Sinta 4. Nah, sudah tersinta semua, alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman mahasiswa tertarik, ya bisa saja nanti submit di artikel-artikel di jurnal, submit di jurnal FEBI YN Kudus. Karena sudah terakreditasi nasional di Sinta. Dan nanti kalau sudah publish itu saudara artikel-artikel bisa disita oleh orang lain kan gitu. Hidup. Banung. Hidup. Oke, baik. Literatur selanjutnya ya. Banung hidup. Ya mohon di-unmute dulu, itu suaranya siapa itu?
Oke, kemudian literatur berikutnya ada tesis, ya, disertasi, kemudian scientific reading, kumpulan-kumpulan artikel penelitian, proceeding, ya itu ya, proceeding conference, ya, bisa juga laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, bisa juga buku daros, ya, buku pelajaran dan lain-lain. Ini bisa dijadikan sebagai literatur atau referensi di dalam riset kita nanti. Namun yang terbanyak di sini adalah jurnal penelitian nanti. Ya, 75% itu jurnal penelitian. Kenapa jurnal penelitian? Karena kalau jurnal penelitian itu sudah teruji secara empiris. Gitu ya. Sudah teruji secara empiris. Gitu. Tapi kalau buku pelajaran, buku daros, ya, buku-buku karya ilmiah itu kan biasanya baru sebatas teori-teori, ya, belum teruji secara empiris. Ya, nanti porsinya sekitar 25% lah gitu ya dari artikel kita. Nah, ini cara membuat review riset terdahulu gitu ya. Misalnya kita cari searching beberapa penelitian terdahulu, kemudian kita petakan, ya, kita petakan penelitian satu dengan penelitian yang lain. Misalnya penelitian satu itu judulnya, penelitiannya, lalu tujuan penelitiannya, hasil penelitiannya, riset mendatang itu apa, modelnya bagaimana, lalu riset yang kedua bagaimana, ketiga bagaimana, keempat, kelima, gitu ya. Baru kemudian dari review pemetaan riset terdahulu kita temukan riset gap-nya. Nah, gitu. Itu langkah pertama tadi. Ya, langkah pertama sebelum kita melakukan riset atau penelitian. Bukan berawal dari judul, ya, namun berawal dari problem riset. Ya, problem riset, cara mencarinya adalah dengan mencari riset gap. Dengan memetakan beberapa kajian-kajian riset terdahulu, ya, baru kita cari riset gap-nya. Nah, gitu ya. Oke. Ini saya tampilkan dokumen tulisan saya di Sinta, di Google Scholar. Ya. Di Google Scholar bisa, di Sinta juga bisa, gitu ya. Bisa dilihat di sini, indeks I10-nya ada 9. 9 itu artinya artikel saya sudah disitasi 9 artikel lebih dari 10 yang mensitasi. Ini bisa dilihat ini. Artikel pertama disitasi oleh 79, 60, 19 gitu ya. Jadi H-indeksnya sudah cukup lumayan tinggi ya. Ya, 9. Kemudian dilihat lagi di Sinta. Nah, ini Sinta. Nah, di Sinta bisa dilihat, biasanya sama hasilnya ya, antara Sinta dengan Google Scholar. Ya. Ini ID-nya bisa dilihat di sini, ID Sinta ID ya, di ini Sinta ID-nya di sini ya. Kalau klik author, klik nama, nanti muncul nama saya ini. Nah, apa namanya, informasi-informasi nanti bisa dibaca di sini. Oke. Kalau teman-teman belum punya apa namanya Sinta, ya daftar dulu gitu ya, daftar dulu di Sinta. Ini ya bisa dilihat sama nah. Indeksnya 9 gitu ya. I10 indeksnya 9. Artinya ada 10 artikel yang diindeks atau diisitasi oleh 10 diisitasi oleh beberapa orang ya, lebih dari 10 orang, ada 9 gitu. Isitasinya ada 286. Oke. Nah, di sini ini saya sampaikan tentang pentingnya publikasi artikel. Jadi setelah kita menulis tadi ya, melakukan riset, lalu tulisan kita mestinya ya harus dipublikasi. Bukan hanya disimpan. Ya, bukan hanya disimpan. Kalau disimpan, siapa yang mau baca? Siapa yang akan baca? Makanya harus dipublikasi. Sebelum publikasi ya
harus kita persiapkan hal-hal yang terkait dengan publikasi itu. Kenapa sih reason for publication artikel? Kenapa sih artikel kita kok perlu dipublikasi? Nah, ini. Requirement of for graduation, persyaratan untuk kelulusan. Untuk lulus S1, S2, S3, ya. Itu harus publishing artikel sekarang itu. Requirement for promotion, untuk promosi karir, ya, peningkatan karir. To be recognized, ya, untuk peningkatan prestasi, ya. Reward, nah, atau award, ya, biasanya kita ikut lomba-lomba, ya, esai, lomba-lomba karya ilmiah, gitu ya, kan untuk mendapatkan reward atau award, gitu ya, prestasi juara. To get scholarship, mendapatkan beasiswa. To disseminate knowledge, ya, untuk memperbanyak pengetahuan, gitu ya. Kemudian to improve the mastery of science, untuk mengembangkan, ya, meningkatkan materi-materi dalam ilmu pengetahuan. Ini beberapa alasan-alasan kenapa sih artikel itu kita ini perlu dipublish. Ya, jadi kalau ingin terkenal maka menulislah, gitu kan. Orang akan selalu mengenang tulisan-tulisan kita. Siapa sih yang nggak kenal tulisannya para tokoh-tokoh yang sering membuat karya, ya, pasti akan dikenal orang. Bahkan hingga akhir hayat pun masih tetap dikenal orang. Tulisannya Bung Hatta tentang koperasi, nah, gitu kan. Orang akan selalu mengingat tulisannya Adam Smith, nah, gitu ya. Tulisannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, pasti akan dikenal orang. Ya. Jadi kalau ingin dikenal, maka menulislah. Jika ingin banyak ilmu, maka membacalah. Nah, gitu ya. Oke. Ketika kita menulis, kita ingin menulis, ternyata banyak sekali hambatan-hambatan. Hambatan dalam menulis artikel itu biasanya, ya, yang pertama sibuk. Nah, bisa sibuk di organisasi, sibuk main game, macam-macam, ya, kesibukan, ya. Lalu tidak ada ide menulis. Wah, ini. Ya, tidak ada ide, akhirnya malas. Tidak ada yang membimbing. Nah, ini juga membuka hambatan. Kurangnya kemampuan bahasa Inggris. Nah, biasanya ini juga menjadi hambatan. Kurangnya referensi. Nah, ini, ya. Kurangnya literatur. Nah, tapi sekarang ini zamannya teknologi sudah canggih, ya. Artinya literatur, referensi itu bisa kita cari, kita searching, ya. Dan dalam dunia digital ini semua serba mudah sebenarnya, gitu ya. Tinggal bagaimana kita meng-create, ya, skill kita, untuk kemampuan kita untuk menulis dan menulis, gitu. Oke. Dalam publikasi ilmiah ini ada beberapa tips, ya, di antara bagaimana tips memilih jurnal ilmiah, lalu bagaimana tips menulis artikel ilmiah, lalu bagaimana tips publikasi ilmiah mulai submit sampai publish. Nah, ini. Banyak yang submit tapi tidak berhasil di saat publish, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, makanya kita perlu ada trik-trik, ya, perlu ada tip-tip bagaimana mulai dari memilih memilih jurnal ilmiah, kemudian menulis artikel ilmiah, lalu kemudian publikasi artikel ilmiah. Yang pertama, tips memilih jurnal ilmiah, ya. Kalau di jurnal terakreditasi nasional, kita buka aja di Sinta, http sinta.ristek, ya, brin.go.id. Kita klik di sini, lalu kita bisa pilih jurnal yang sesuai dengan bidang ilmuwan kita. Kalau bidang ilmuwan kita adalah ekonomi dan bisnis Islam, ya kita cari aja di situ. Ya, kita masuk ke web jurnalnya. Ya, kita masuk ke web jurnalnya. Kalau teman-teman ingin masuk ke jurnal yang internasional, klik yang simago.gr.com. Nah, ini Scopus, yang jurnal internasional yang sudah terindeks Scopus. Nah, itu. Alhamdulillah jurnal
IAIN Kudus sudah ada satu yang sudah terindeks Scopus, yaitu jurnal KICIS, Kudus International Journal of Islamic Studies, itu ya, sudah terindeks di Scopus Q1, gitu ya. Alhamdulillah, dan ini menjadi banyak pilihan dari para penulis untuk publish di jurnal ini, gitu. Di KICIS kita, ya, KICIS IAIN Kudus. Nah, pilih jurnal ini, jangan sampai kita bidangnya ekonomi, milih jurnal pendidikan. Ya, nggak match nanti itu ya. Ya, kita bidangnya bisnis, tapi malah pilih jurnal sosial, nah gitu ya. Maka perlu dipilih-pilih dulu ya jurnalnya. Jurnal yang mau kita submit itu yang mana gitu ya. Maka kita harus masuk ke web jurnal, kita pelajari aturan-aturan main di jurnal. Yang kedua, pelajari aturan-aturannya. Buka aturan di jurnal, pelajari aturan author guideline-nya, fokus and scope-nya, gitu ya. Author guideline ini tata format penulisannya, fokusnya, scope-nya apa, gitu ya. Lalu download sampel artikel yang sudah publish. Ya, kita download satu atau beberapa, gitu ya, untuk sebagai referensi kita lah. Dan kalau bisa jurnal-jurnal yang ada di artikel-artikel yang ada di jurnal tersebut kita citasi. Nah, biasanya itu akan menjadi prioritas ya. Ketika kita juga mencitasi artikel yang ada di jurnal itu, ada prioritas tulisan kita bisa dimuat atau diterima di jurnal tersebut. Lalu langkah yang ketiga adalah submit. Nah, sebelum submit, ini kita harus menulis artikel terlengkap dan jelas, lalu submit online. Nah, gitu ya, submit online. Nah, klasifikasi jurnal ilmiah, ini ada yang jurnal internasional bereputasi, ada yang Scopus, ada yang Thomson, ada yang jurnal internasional tidak bereputasi ya, sudah terindeks di DOAJ, EBSCO, ProQuest gitu ya. Lalu jurnal terakreditasi nasional itu mulai Sinta 1 sampai Sinta 6. Lalu jurnal nasional ber-ISSN saja, belum terakreditasional itu tidak direkomendasikan. Jadi yang direkomendasikan ya 3 ini. Ya, jika teman-teman semua ingin publish di jurnal. Ya, tingkatan indeks jurnal itu ada yang high itu tadi yang internasional tadi ya, Scopus gitu ya. Kemudian yang middle, yang tengah itu DOAJ, EBSCO, ProQuest itu tengah, artinya kualifikasinya tengah. Kemudian yang low, yang mudah itu yang Google Scholar, kemudian Mendeley, Muraref, ya. Portal Garuda, ya, ini lebih mudah, kualitasnya low. Nah ini. Lalu cara tadi ya, kita buka Sinta, cara pilih jurnal. Buka sinta.ristekdikti.ristekbrin.go.id, lalu pilih jurnal di sini ya, jurnal, source jurnal. Baru kemudian kita ketik sini ya, kita ketik, misalnya kita cari Ichthyosodia, ya, kita ketik di sini nanti akan muncul. Nah ini, misalnya jurnal. Ini ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 6, tinggal kita pilih. Kita mau cari artikel jurnal yang tersinta berapa. Nah, kita bisa milih di sini. Nama jurnalnya di sini bisa kelihatan nanti. Nah, misalnya kita sudah cari Ichthyosodia ya, di Ichthyosodia. Journal of Islamic Economic and Business. Oh, berarti ini skupnya apa ini? Ekonomi Islam, ekonomi dan bisnis Islam. Oh ya, cocok ini dengan topik tulisan saya kan gitu ya. Kita lihat di sini ada editorial timnya, ada reviewernya. Fokus and scope, kita cari di sini. Scope-nya apa ini? Tentang apa? Oh, tentang ekonomi Islam, bisnis Islam, manajemen syariah Islam, nah gitu ya. Kita cari di sini scope and scope-nya, author guideline-nya apa? Publication etiknya, etika publikasinya bagaimana, kita pelajari dulu web jurnalnya. Ya, kita juga bisa membaca di sini, ini jurnal sudah tercinta berapa, mulai kapan, informasi-informasi itu ada di home web jurnal.
Nah ini, fokus and scope-nya bisa kita lihat ini, ekonomi Islam, Islamic banking, Islamic microfinance, Islamic marketing, banyak sekali ini. Nah, kalau makanya jangan sampai salah pilih, ya. Kita sesuaikan dengan fokus and scope. Author guideline-nya, aturan tentang bagaimana? Nah, ini sudah dijelaskan di sini semua. Ya, keyword-nya berapa, abstrak, pakai keyword, nah, referensinya bagaimana, aturan footnote-nya bagaimana, pelajari juga di sini. Author guideline, ya, pelajari semua di sini. Nah, ini contoh, kita download salah satu artikel, misalnya ini tulisan saya ini, The Role of Syariah Marketing in Increasing Customer Loyalty and Empirical Study of PMT in Kudus Regency. Ya. Kita lihat ada full text, ada PDF, kita klik aja di sini, kita bisa download. Ya, kita bisa download contoh atau sampel artikel ya di jurnal tersebut. Ya, sebagai referensi. Nek kene kan kulon ngetan kan terus kan kok dibelen wa ngalor siti ana gang kene. Gang kan ana gang no. Wis nduk kono sading gang. Oke. Ya, udah. Nah, kalau kita ingin mencari yang jurnal internasional, nah kita cari di Simago, ya Simago GR. Ini ya kita ketik ya www.simagogr.com. Nah, lalu di sini kita cari jurnal apa? Kita mau cari jurnal apa? International Business of IJBS, ya, International Journal of Business and Society misalnya. Kita klik di sini jurnal yang di Malaysia. Nah, nanti akan keluar. Ini tadi yang saya ceritakan, ini jurnal PTKIN yang sudah terindeks Scopus ada 5, yaitu jurnal Studia Islamica UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini sudah terindeks Scopus mulai 2014. Lalu jurnal Al-Jami'ah UIN Sunan Kalijaga Jakarta itu sudah terindeks Scopus mulai 2015. Lalu JIS Journal of Indonesian Islam UIN Sunan Ampel Surabaya ini sudah terindeks Scopus mulai 2016. Lalu IJIMS itu salah 3 Indonesian Journal of Islami and Muslim tahun 2017. Lalu di Kudus ini ada KIJIS ya, Kudus International Journal of Islamic Studies yang sudah terindeks di Scopus mulai 2018. Nah ini, dan alhamdulillah KIJIS ini memperoleh penghargaan ya di PTKIN sebagai jurnal internasional bereputasi internasional terbaik ke-4, gitu ya. Nah ini KIJIS ya, sudah bisa dilihat ini Q1, kemudian SCR-nya 0,2, ya sudah terindeks mulai 2018. Ini kalau kita mau masuk di jurnal KIJIS, ya, tapi dari apa namanya auto-guardian-nya, scoop-nya, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita mencari jurnal lain, tadi sudah sampaikan cari di Simago CR, ya kita cari misalnya IJBS ya, International of Business and Society. IJBS itu punyanya Malaysia ya. Oh, skupnya saudaranya mana ini? Business Management and Accounting, ya. Business Management dan Akuntansi. Economic juga, ya. Publisher-nya mana? University Malaysia Sarawak. Kita pelajari semua tentang jurnal itu. Nah, ini skupnya apa ini? IJBS. Nah, terbit kapan? Ya, mulai ini bisa kita lihat ini mulai terbit April, Agustus, dan Desember. Ya, April, Agustus, Desember. Ya. Q3 0,2. Ya, Q3 0,2. Ini indeksinya. Oke.
Nah, ini yang menjadi persoalan. Why people reject it? Kenapa paper kita itu bisa di-reject, ditolak? Nah, ya ini kita sering ya mungkin beberapa teman-teman mengalami ini ya. Kita sudah nulis kerja keras gitu kan, kemudian bikin artikel ya, kemudian kita submit ternyata ditolak, di-reject. Ada beberapa alasan, ada beberapa argumen kenapa editor itu mereject tulisan kita. Yang pertama apa? Title is not catchy. Judul tidak menarik. Nah ini, judul sama sekali nggak menarik. Ini bisa menjadi alasan untuk di-reject. Maka ketika kita merumuskan judul, itu harus semenarik mungkin. Harus mengandung novelty, kebaruan. Kalau datar-datar saja, itu saja dan sudah banyak, biasanya sudah dipublish, diteliti orang, biasanya itu menjadi tidak menarik. Gitu ya. Maka ketika kita ingin mensubmit artikel atau paper kita harus menuliskan judul itu semenarik mungkin. Gitu ya. No research gap, tidak ada novelty, tidak ada research gap-nya. Ini juga menjadi alasan paper kita akan di-reject. Nah, gitu ya. Kemudian literatur review is not update. Kajian literaturnya tidak update. Sudah lama, kadaluarsa. Nah, ini juga bisa menjadi alasan paper kita itu di-reject, ditolak. Lalu terakhir, not follow the journal template. Tidak mengikuti template jurnal. Nah, gitu. Nah, biasanya tiap jurnal itu punya template distingsi masing-masing. Ya. Maka itu perlu kita ikuti, harus kita ikuti gitu ya. Begitu kita submit kok tidak sesuai menyesuaikan dengan template jurnal, ya sudah langsung biasanya otomatis di-reject. Nah, gitu. Maka perlu berhati-hati ketika ingin submit, harus memperhatikan beberapa hal-hal ini. Gitu. Kemudian hal yang lain ya, sebagai penulis, peneliti perlu kita lihat aturan-aturan di author guideline-nya, aturan penulisan referensinya, ya, pakai footnote atau middle note atau pakai endnote gitu ya. Aturan revisi, aturan cek plagiarism, focus and scope dan lain-lain. Ya. Kita harus pelajari ini. Gitu ya. Nah, kemudian tip menulis artikel ilmiah. Ya. Dalam menulis artikel ilmiah, 3 poin ini ada title and abstract, jadi judul dan abstrak ya. Judul itu harus unik, catchy, unik dan menarik. Unik dan menarik. Jadi kriteria ini harus dipenuhi ya dalam judul gitu ya. Maka tadi harus bisa meramu ya. Meramu judul itu semenarik mungkin. Ada keunikan di situ. Nah, gitu. 10-15 kata saja, jangan banyak-banyak. Ada judul yang panjang gitu kan mau itu ya, itu enggak menarik gitu. Ya cukup singkat, padat, tapi jelas di situ ada keunikannya juga menarik. Gitu. Lalu abstrak. Nah, abstrak ini harus mengandung purpose, method, result, conclusion. Ya, purpose itu tujuan, metode, hasil penelitian dan konklusi atau kesimpulan. Sekitar 150 sampai 250 kata saja. Dan ini tergantung pada jurnal ya, jurnal masing-masing karena punya tipe yang berbeda-beda. Lalu keyword ya 3 sampai 5 kata ya. Lalu dalam penulisan artikel ini meliputi IMRAT ya. IMRAT itu introduction, material and method, result, lalu discussion. Introduction, why was it done? Gitu ya. Pengantar ya, atau di situ harus menjelaskan why was it done? Kenapa sih penelitian ini dilakukan? Latar belakang penelitiannya apa? Latar belakang masalahnya apa? Riset gap-nya masuk di sini. Dirumuskan di introduction itu. Argumentasi pentingnya penelitian kita. Argumentasi pentingnya artikel kita. Kontribusi penelitian ini apa? Bahwa paper saya ini penting. Jelaskan di situ, argumentasi di situ jelaskan. Gitu. Biasanya banyak teman-teman yang gagal di introduction. Karena apa? Tidak ada novelty, tidak ada kebaruan, tidak ada riset gap. Langsung bisa ditolak.
Maka berhati-hati ketika menulis introduction. Gitu. Lalu yang kedua, material and method. Ya, materi dan metode. How was it done? Bagaimana kita melakukan penelitian itu? Ya, metodenya bagaimana, samplingnya, cara pengumpulan datanya, analisis datanya, dan lain-lain. Lalu result. Result itu hasil temuan. What was found? Nah, apa yang ditemukan? Ya, lalu discussion, what is it relevant? Ya, discussion atau diskusi dan analisis ya. Ya, di situ perlu diskusikan ya di dalam penelitian itu atau artikel itu. Ini yang kebanyakan teman-teman ya hasil penelitian saja sudah selesai. Nah, ini yang tidak menjadi menarik karena apa? Riset itu tidak hanya misalnya kalau di kuantitatif itu setelah menggunakan ini ya regresi gitu ya, nah, statistik kemudian dituliskan X mempengaruhi Y signifikan, sudah berhenti. Nah, biasanya begitu. Tidak, jadi itu tidak menarik. Maka perlu dijelaskan di discussion. Kenapa itu signifikan? Kalau tidak signifikan, kenapa tidak signifikan? Alasannya apa? Dalam konteks lapangannya bagaimana? Gitu kan? Dijelaskan di situ argumentasi itu. Dukungan step dahulu dari teori dan lain-lain. Gitu. Jadi tidak cukup hanya menuliskan ini signifikan, ini tidak signifikan, tidak cukup dengan itu. Perlu ada discussion. Lalu yang terakhir adalah referensi, ya. Referensi itu biasanya di daftar pustaka, saudara teman-teman masih manual nggak nulisnya? Masih manual gitu ya. Maka sebaiknya disarankan pakai Mendeley atau Zotero. Ya, pakai software. Sudah pernah kenal Mendeley? Ya, atau Zotero? Ya. Menggunakan itu. Ya, jadi nanti di tulisan artikel kita juga tidak ada yang terlewatkan gitu ya. Ketika kita menggunakan Mendeley atau Zotero gitu kan, maka otomatis di artikel bisa ngecek artikel kita sudah terstasi semua atau belum, sudah begitu atau belum, gitu. Ada yang tertinggal atau oke. Ini. Nah, beberapa tema-tema Islam ekonomi kekinian, ya misalnya City, halal produk, Islamic brand, Islamic marketing, Islamic work ethic, Islamic insurance, Islamic risk management, zakat produktif, wakaf property development, ICSR, nah gitu ya. Kemudian Islamic entrepreneurship, Islamic leadership, WOA, Islamic work and family balance, Islamic happiness, Islamic consumption, accounting for Islamic fintech, Syariah compliant government, Islamic financial institution, retail Islamic banking, ijarah financing, syariah government, Islamic real estate investment, dan lain-lain. Ini beberapa tema-tema ekonomi kekinian yang bisa mungkin saudara-saudara tertarik untuk meneliti ya topik-topik ini. Dalam penulisan sekali tugas umum, misalnya dalam artikel tidak menggunakan kalimat laras ilmiah, gitu ya, kalimat laras ilmiah, bahasa-bahasa lisan, gampangnya gitu ya, ini tidak dianjurkan ya, tidak direkomendasikan. Ini menjadi sebuah kesalahan. Gitu ya. Kemudian masalah penelitian atau gap riset tidak diuraikan secara jelas. Nah ini dalam menggambarkan posisi keilmuan terkini atau state of the art dalam kajian pustaka tidak menggunakan referensi primer dan mutakhir. Nah ini juga menjadi kesalahan. Lalu sering memaparkan kajian pustakawan bukan kajian pustaka. Nah ini juga beberapa kesalahan umum. Ya kemudian fondasi kurang memaparkan kemungkinan relevan disertai data empiris dan informasi terkini. Lalu kurang memetakan kelebihan dan kelemahan hasil penelitian dari riset terdahulu. Nah, ini menjadi beberapa kesalahan dalam penulisan. Lalu tidak memberikan referensi, ya, tidak mengikuti sistem acuan baku, ya, dalam menuliskan referensi tidak mengikuti sistem baku. Lalu dalam perkembangan terkini menuntut artikel ilmiah semakin sederhana, ya, simple, gitu, ya, sehingga dijelaskan terus terpisah dalam pendahuluan dan pembahasan.
Nah, jadi memang kita harus sering mengikuti hal-hal yang terbaru dalam riset, gitu ya. Di dalam riset, conclusion dan reference ini juga ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam penulisan. Misalnya kurang menyajikan hasil analisis, kurang efisien menarasikan ilustrasi hasil analisis data, gitu kan, menuliskan hasil uji statistik secara berlebihan, ya, lemah dalam analisis dan sintesis, kurang memanfaatkan referensi primer dan mutakhir, dan lain-lain. Di conclusion ini biasanya banyak yang tidak memuat generalisasi hasil temuan penelitian, tidak memuat contribution of knowledge dan implikasi penelitian secara praktis, tidak memuat rekomendasi penelitian, dan lain-lain. Ini beberapa kesalahan umum dalam penulisan. Di referensi, ya, kesalahan yang terjadi biasanya tidak mentaati sistem acuan baku, citasi langsung dan citasi tidak langsung. Nah, ini perlu diperhatikan ya, karena artikel kita itu nanti harus dicek plagiarismenya, gitu ya, sebelum disubmit. Kemudian tidak memanfaatkan referensis ya, artikel jurnal mutakhir paling lama 5 tahun, lebih dari 80%, ya, 75-80%. Kemudian tidak menggunakan software referencing seperti Mendeley, Zotero, ya, sehingga penulisan referensi tidak akurat. Ya, salah-salah penulisan itu banyak ketika kita menulis referensi secara manual. Tapi kalau kita menggunakan Mendeley, Zotero, maka akan terhindar dari penulisan-penulisan referensi yang keliru. Gitu. Nah, ini setelah tip yang terakhir terkait dengan tip publikasi artikel ilmiah ya di sini ya, di publication ethic ya ada plagiarisme dan self plagiarisme, ada research fraud, memanfaatkan data bukan dari sumber data, salami slicing, double submission dan impublication, gitu ya. Dalam submit ini submit author, kemudian ikuti langkah-langkah di OJS, upload artikel. Nah sekarang untuk publikasi itu jurnal-jurnal terkini menggunakan OJS ya, sehingga memang lebih by system gitu ya. Kemudian publish, di monitoring artikel di OJS, merevisi artikel, publish. Jadi kita mengikuti aturan-aturan publishing artikel itu ya. Nah ini ada plagiarisme, self plagiarisme, ada fabrikasi, falsifikasi, memanfaatkan data bukan dari sumber data ini atau friksi gitu ya, nggak boleh. Kemudian salami slicing itu menggunakan data secara berulang pada 2 artikel. Ya, dia membuat 2 artikel lalu datanya pakai itu sama, itu tidak boleh ya. Lalu double submitting, disubmit di artikel 1, dan di artikel yang lainnya, sehingga terbit di 2 artikel, di 2 jurnal, ini tidak boleh juga, melanggar publication ethics. Nah ini plagiarisme, ini apa? Plagiarisme itu mengambil kata-kata atau kalimat teks orang lain tanpa citasi. Jadi kalau kita ingin mensitasi karya orang lain, kita harus mencantumkan di footnote, atau middle note, atau di end note. Tidak boleh kita menjustifikasi itu tulisan kita sendiri. Semua pasti akan ketahuan. Ya. Atau mengambil karya sendiri yang sudah pernah diterbitkan sebelumnya, tanpa citasi, maka disebut self-plagiarisme. Jadi kalau plagiarisme itu mengambil kata-kata atau kalimat orang lain tanpa citasi. Jadi kalau self-plagiarisme itu karya sendiri yang sudah pernah terbit ditulis ulang tanpa citasi. Ini juga termasuk pelanggaran. Kalau fabrikasi itu mempabrik data, membuat data yang sebenarnya atau tidak ada, ya, atau lebih dikatakan membuat data fiktif. Ini juga tidak boleh. Kemudian falsifikasi itu mengubah data sesuai dengan keinginan agar sesuai dengan kesimpulan. Misalnya biar signifikan, diganti-ganti angka-angkanya biar signifikan, itu tidak boleh. Atau di kualitatif diterjemahkan ini ya, data-datanya dirubah-rubah, ya, gitu ya, biar sesuai dengan keinginan, itu juga tidak boleh. Namanya falsifikasi, ya, pelanggaran. Oke, itu beberapa hal yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita bisa sharing ya. Kita bisa sharing bersama untuk mendiskusikan beberapa hal yang terkait dengan riset dan publikasi. Ya.
Silakan jika ada pertanyaan. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Saya tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anita yang telah memaparkan materi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kami akan membuka 2 termin. 1 termin terdiri dari 3 pertanyaan. Silakan yang mau tanya bisa langsung tanya di room Zoom. Nanti saya akan pilih 3 penanya terlebih dahulu. Room chat. Ayo, siapa yang mau tanya bisa langsung ya tanya. Ayo kakak-kakak yang mau tanya, ada enggak? Apa itu? Apa itu? Ya, ini udah ada yang mau tanya ya, dari Kak Siti Fatinur Rohmah. Silakan Kak Siti Fatinur Rohmah bisa menghidupkan mic dan kameranya. Oke, baik. Perkenalkan dulu ya Kak, nama atau delegasi dari mana juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatinur Rahmah, biasa dipanggil Fatin. Saya delegasi dari Kopma BSUPI Bandung. Kepada Ibu, saya izin bertanya. Ini sedikit sharing mungkin ya dari Ibu terkait dari salah satu program kerja dari Kopma BSUPI sendiri di bidang Litbang akan melakukan suatu penelitian gitu ya Bu ya. Nah, penelitian ini tentu bukanlah didasari dari kepekaan suatu anggota atau ini lebih ke permintaan gitu. Keharusan dari keharusan dari suatu bidang untuk melakukan riset gitu. Nah, bagaimana sih Bu cara menumbuhkan rasa ingin semangat gitu dalam melakukan riset ini yang dimana bukan didasari dari keinginan pribadi, tapi karena memang ada emban tugas di dalamnya. Dan bagaimana sih biar semangat nantinya, biar terus tetap konsisten menjalankan riset tersebut. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih Sama-sama. Kak. Sama-sama. Iya, sama. Saya persilakan kepada Bu Anita untuk menjawab pertanyaan dari Kak Siti Fatinur Rohmah. Oke. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Nur Rohmah dari Kopma BS. BS apa ini ya? Kopma Bumi Siliwangi UPI, Ibu. UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, dari UPI ya. Oke. Kemarin saya habis dari UPI loh ini Mbak Fati. Ibu. Iya, hari Jumat kemarin ya. Jadi saya itu 2 hari kemarin benchmarking ke UIN Bandung ya, Gunung Jati, lalu ke UPI ya untuk belajar terkait dengan kurikulum MBKM. Ketemu siapa kemarin rektornya itu? Pak Solehudin, Profesor Solehudin. Ya. Iya, Profesor Solehudin, lalu Bu Dr. Vanessa ya, Wadek 1 ya, Wadek 1 Febi ya. Kalau dekannya, ketemu dekan, Pak Dekan, Profesor siapa itu kemarin? Pak Dekan, Prof. Siapa itu? Yang FB. Kurang tahu, soalnya saya. Oh gitu ya. Ya, tadi ya bagus sekali ya pertanyaannya Mbak Fati ini terkait bagaimana sih mengembangkan semangat tadi ya motivasi untuk riset gitu ya.
Jadi memang tadi kita perlu memahami dulu apa sih pentingnya riset. Apa sih pentingnya riset? Kalau kita menganggap riset itu nggak penting, ya kita akan termotivasi, gitu kan? Kita lebih suka hal lain, karena riset itu kan butuh pemikiran ya, kita butuh memikir, ya berpikir, gitu ya. Tapi kalau kita sudah menyukai riset, wah itu enjoy luar biasa. Artinya apa? Kita nggak riset itu rasanya ada yang kurang gitu loh, ada yang kurang gitu ya. Pasti pengen gitu ya, wah karena riset itu kita mencari data, lalu misalnya nyari data, misalnya kita mau penelitian tentang Sunan Kalijaga atau Sunan Kudus, kita kan nyari-nyari data kan, ya tentang Sunan Kudus itu bagaimana, Sunan Muria bagaimana, misalnya tentang wali gitu ya, kita pasti akan senang, enjoy ke lapangan, cari data gitu ya. Dan itu hal-hal yang ya kayak kita ketika suka apa namanya naik gunung, pasti kan kita akan kemanapun susah kayak apa kita tetap pengen gitu ya, karena itu kan kita menyukai hal itu. Sama dengan riset juga seperti itu gitu ya. Ketika kita enjoy, kita menyukai, ya kita suka gitu ya, maka kita akan termotivasi, akan semangat. Nah gitu ya. Cerita aja dulu ya. Saya dulu itu background saya dari syariah, hukum Islam, gitu ya. S1-nya hukum Islam. Tapi kemudian saya aktif di koperasi mahasiswa di YIN Sunan Kalijaga waktu itu tahun 94 itu saya sudah menjadi anggota Kopma, lalu tahun 95 itu saya diangkat sebagai pengurus gitu ya. 95 sampai 97 2 tahun di keuangan, Kabid Keuangan gitu ya. Dan karena saya sudah lama berkecimpung di koperasi mahasiswa, maka saya tertarik hal-hal yang terkait dengan ekonomi, perekonomian. Nah, gitu. Nah, akhirnya S2 saya melanjutkan ke ekonomi Islam. Ya, muamalah ekonomi Islam. Nah, begitu ceritanya. Terus karena saya lama di koperasi mahasiswa dan banyak hal-hal yang saya dapatkan dari koperasi mahasiswa tentang belajar organisasi, belajar ekonomi, ya. Bahkan dulu alhamdulillah Kopma YIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu memiliki 33 karyawan zaman saya itu, tahun 95 itu. Iya, punya 33 karyawan. Ada wartel, yang dulu wartel ya, sekarang udah nggak musim wartel. Kalau dulu laris manis ya, belum ada WA sekarang gitu kan. Ya komunikasi, karena Jogja kan banyak orang pendatang ya, dari mana-mana kuliah di Jogja, orang Sumatera, Sulawesi gitu kan, Bali, Kalimantan, kuliahnya di Jogja gitu kan, zaman saya dulu. Sehingga telepon, komunikasi lewat di wartel itu sangat memberikan kontribusi sekali. Kalau sekarang sudah nggak zaman ya, sekarang sudah cukup pakai Android, sudah bisa gitu kan komunikasi lewat WA. Nah, ada poster giro, ada buku. Nah, buku dulu ini juga omsetnya tinggi, ya, sangat tinggi sekali. Karena waktu di YIN Jogja itu kan memang kota pelajar ya, ada IAIN, ada IKIP ya zaman dulu ya, sekarang UNJ, ya ada UGM gitu. Jadi seputar itu buku sangat penting. Mungkin ini lokasinya agak berbeda konteks ketika di Kultur Kudus ini, ya. Kalau di Jogja kan sangat kental ya dengan budaya membaca, itu sangat diminati sekali gitu. Nah, itu kemudian kafe ini juga penting ya kalau di sana itu. Nah, karena keaktifan saya dulu ya di koperasi mahasiswa, akhirnya giro untuk belajar ekonomi itu muncul. Nah, di tahun 97 ya muncul ekonomi Islam, Bank Syariah, BMT itu kan mulai tumbuh ya, 97 98 gitu kan. Sehingga dari situ saya mulai riset-riset di perbankan, di BMT gitu ya. Alhamdulillah berkat riset ini ternyata banyak membawa manfaat luar biasa, terutama untuk saya, ya, gitu ya. Tahun 2008 ya, 2008 berkat penelitian ya, di mana setelah penelitian itu saya submit artikel hasil penelitian itu di conference. Alhamdulillah saya bisa ikut lolos di seleksi ACIS ya, Annual Conference Islamic Studies di Palembang waktu itu.
Pertama kali naik pesawat itu pertama kali saya itu karena riset juga, karena riset ya. Jadi memang ada hobi, bukan sekedar hobi ya. Jadi senang ya, meskipun seperti hobi juga ya. Hobi membaca, hobi meneliti gitu ya, itu harus ditumbuhkan. Karena apa penting ternyata riset itu, tidak sekedar supaya kita terkenal namanya, tidak sekedar itu ya, tetapi kita bisa mengembangkan keilmuan kita. Ya, mengembangkan keilmuan kita. Kita ketika menemukan jawaban dari masalah penelitian itu rasanya senang sekali gitu ya. Ada hal yang terpuaskan. Oh, ternyata seperti ini gitu ya. Gitu. Dan kita bisa ketemu orang-orang se-Indonesia itu kan luar biasa ya, saling sharing ide, saling sharing hasil penelitian, saling sharing segala hal terkait dengan keilmuan kita, itu menjadi hal yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Dan berkat itu juga saya di 2010 bisa terbang ke Malaysia itu ya, di UGM, itu juga berkat hasil penelitian disertasi doktor gitu ya. Bagian dari hasil temuan di disertasi itu saya submit di conference internasional ya di Malaysia dan publish di Proceeding ya, sehingga saya diminta untuk presentasi di UGM University Kebangsaan Malaysia. Nah, itu kan hal yang luar biasa ya, dan saya kira itu bisa ditiru oleh teman-teman semua ya, sebagai penyemangat gitu ya, penyemangat untuk teman-teman bisa berpacu belajar dan belajar lagi. Dan begini loh teman-teman, ketika teman-teman tuh menulis gitu ya, menulis kemudian kok terpublish di publikasi di jurnal, itu kan dibaca orang ya. Ketika dipublikasi dan disitasi orang, itu rasanya kita punya kesenangan sendiri. Oh, tulisan saya ternyata disitasi orang. Banyak loh itu kemarin yang beberapa teman-teman di perguruan tinggi yang lain, PTKIM, terima kasih ya Bu Anita sudah tulisannya bisa menginspirasi saya. Nah, gitu ya. Wah, rasanya senang gitu ya, ternyata disitasi orang lain. Itu rasanya punya kesenangan gitu ya. Oh, ternyata bermanfaat gitu ya. Tidak hanya senang, tapi oh ternyata bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih ya, sudah menginspirasi tulisan-tulisannya. Nah, itu ucapan seperti itu banyak sekali saya dengar dari beberapa teman-teman. Oh, alhamdulillah ternyata tulisan saya bermanfaat untuk orang lain ya, gitu ya. Menginspirasi orang lain gitu ya. Dan itu nanti bisa memberikan manfaat kontribusi kepada instansi, lembaga, ya maupun orang lain. Nah, gitu ya. Jadi tadi menimbulkan semangat giroh menulis dan riset itu dengan cara-cara tadi ya, memotivasi. Dan sekarang ini kalau di Enkudus ya, bagi teman-teman yang punya prestasi di bidang akademik gitu ya, maupun non akademik, misalnya juara lomba esai misalnya gitu ya, tingkat nasional, itu nanti ada reward. Nah, biasanya reward juga itu bagian jadi motivasi, gitu ya, reward atau award gitu ya. Itu jadi bagian motivasi untuk kita belajar riset atau menulis. Dan sekarang juga sedang digalakkan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa. Nah, itu juga menjadi bagian yang bisa memotivasi teman-teman mahasiswa untuk ya ketika belum bisa mandiri, kenapa enggak bergabung dengan dosennya, gitu ya, untuk menulis bareng ya, kolaborasi dengan dosen sehingga tidak bisa memiliki pengalaman yang berharga ya, gitu ya, paling tidak mencari data ke lapangan gitu ya, kemudian sama-sama sharing dan bersama-sama conference, nah, gitu ya. Itu sebuah pengalaman yang saya kira itu akan sangat nikmat sekali ya, akan sangat nikmat dan itu tidak sulit dan tidak bisa dilewati lah saya kira gitu ya. Gitu Mbak Siti Fati Nur Rohmah, mudah-mudahan bisa menyemangati dan menginspirasi. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, terima sama-sama. kasih sudah sharing pengalamannya, sangat bermanfaat sekali insya Allah ke depan. Terima kasih Bu Anita telah menjawab pertanyaan dari Pak Siti Fati Nur Rohmah. Selanjutnya, apakah ada yang mau tanya lagi? Ayo kakak-kakak, masa agak ada yang mau tanya sih? Padahal menarik banget loh topiknya. Ayo yang mau tanya silakan. Bisa tulis di room Zoom ya.
Oh, iya. Silakan Kak Arma Putra Kopma, bisa open mic dan open kameranya ya, disampaikan pertanyaannya dan perkenalkan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arma Putra. Saya dari Koperasi Mahasiswa Universitas Bengkulu. Nah, mungkin di sini saya izin bertanya, Bu. Saya kan sebenarnya pada saat ini sedang melakukan suatu penelitian atau mau merencanakan kayak skripsi dan sebagainya gitu ya, Bu. Nah, dalam melaksanakan itu kan, Bu, saya sudah mencoba beberapa kali mencoba untuk membuat latar belakang gitu kan, Bu. Nah, tapi itu masih banyak kesalahan atau kekurangan gitu kan, Bu. Dan itu saya udah bukan sekedar skripsi aja, saya juga sudah mencoba seperti kuliah lapangan itu kan ada laporannya juga, Bu. Nah, Arma juga sudah mencoba buat latar belakang, tapi latar belakang itu masih kurang pas dan masih banyak kekurangannya, Bu. Nah, mungkin dari Arma sendiri mau menanyakan tips ataupun cara-cara yang harus ada di latar belakang gitu, Bu, biar latar belakang itu sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan gitu, Bu. Mungkin itu aja. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Anita, bisa menjawab pertanyaan dari Kak Arma Putra. Ya, Mas Arma Putra dari Kopma Bengkulu ya. Nanti titip salam buat Bu Dr. Asnaini, Dekan Fakultas Ekonomi FEB YN Bengkulu. Ya, teman saya S3 dulu. Ya, kenal ya, Mas Arma? Kalau Arma di pertanian, Bu. Jadi, pertanian ya? Ya, Bu. Jadi Oke, kurang. Oke. Ya, cara membuat latar belakang, betul. Latar belakang masalah ini memang hal yang sulit. Artinya apa? Kita memang perlu belajar ya, perlu belajar membuat latar belakang yang bagus, yang menarik, yang benar. Gitu. Kalau hanya data-data saja sih mudah, gitu ya. Kalau saya biasanya latar belakang itu belakangan bikinnya, gitu. Jadi yang pertama bikin di teorinya dulu, ya, teorinya dulu, lalu kajian pustakanya dulu. Kajian pustaka itu kita memetakan beberapa riset terdahulu, gitu ya. Kita petakan, kita buat riset gap-nya, gitu ya. Baru kemudian latar belakang itu baru kita buat. Jadi di latar belakang itu yang pertama, ya, harus ada sesuatu yang baru. Istilahnya itu novelty. Nah, mungkin ini yang belum ada di Mas Arma. Ya. Novelty, sesuatu yang baru. Ini memang butuh skill ya, butuh latihan gitu ya. Mencari novelty. Novelty dari tulisan kita itu apa? Kebaruan dari tulisan kita itu apa? Nah, untuk mencari kebaruan atau novelty itu, gitu ya, kita harus memetakan riset-riset terdahulu yang setopik dengan riset kita. Risetnya B, A, B, C, D, E. Kalau dulu waktu disertasi saya itu ada 50 hasil penelitian terdahulu yang setopik. Dari 100 saya pilih jadi 50. Banyak sekali, Bu. Iya, betul, banyak sekali. Gitu. Jual-jual internasional, gitu ya. Kalau jual-jual yang internasional dan terupdate 5 tahun belakang mutakhir. Jadi bukan jual-jual yang artikel yang sudah lama gitu ya. Ini terbaru 5 tahun terakhir. Nah, itu. Ya, setelah kita searching, kita download, kita pelajari gitu ya. Lalu kita petakan. Jurnal A seperti apa, artikel A seperti apa, artikel B seperti apa, artikel C seperti apa, artikel D seperti apa. Kita petakan. Nah, tadi ya. Ini membahas tentang apa, hasil temuannya apa, gitu kan. Lalu yang baru apa ya kira-kira yang belum diteliti oleh orang lain? Nah ini. Novelty-nya ini yang perlu kita cari. Barangkali banyak sekali teman-teman yang dianggap latar belakangnya masih perlu dibenahi, gitu ya. Itu karena tidak mengandung novelty. Tidak mengandung kebaruan. Nah, maka harus dimunculkan itu novelty di latar belakang masalah. Gitu.
Untuk apa novelty itu ditulis di latar belakang masalah? Karena dengan adanya kita menyampaikan novelty di latar belakang masalah itu, membuat bahwa menjustifikasi bahwa artikel ini penting, gitu ya. Artikel ini penting, ya. Justifikasi bahwa artikel ini penting, artikel ini perlu diteliti, artikel ini sangat memberikan kontribusi yang signifikan. Nah, ini. Ya, termasuk juga di latar belakang masalah itu harus diterangkan, dijelaskan contribution of knowledge, kontribusi dari paper kita untuk ilmu pengetahuan dan kontribusi secara praktis. Nah, itu ya. Untuk masyarakat, ya, untuk lembaga, untuk instansi, apa sih kontribusinya? Gitu. Ini yang terpenting. Setelah kita meneliti, lalu so what? Untuk apa? Gitu kan? Nah, ini yang perlu dijelaskan di dalam latar belakang masalah. Nah, banyak latar belakang masalah itu yang datar-datar gitu ya. Karena apa? Bahkan kadang tidak mengandung masalah sama sekali. Ini yang menjadi problem, gitu ya. Menjadi artikel atau latar belakang masalah kita ini perlu direvisi lagi. Gitu. Maka tadi harus ada novelty, ya, harus ada riset gap-nya tadi ya. Kemudian mengandung novelty, lalu harus ada contribution of knowledge, kontribusi ilmu pengetahuan dan kontribusi secara praktis untuk lembaga, untuk masyarakat, untuk instansi, ya itu ya. Itu harus ada di latar belakang masalah. Sehingga di latar belakang itu nanti akan menunjukkan bahwa riset atau penelitian kita ini sangat penting untuk dilakukan. Ya, karena memberikan banyak kontribusi. Nah, gitu. Saya kira begitu Mas Arma Putra. Terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Dan mungkin nanti bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lainnya. Monggo Mbak Vera, bisa dilanjutkan. Ini sampai jam berapa ini Mbak Vera? Sampai jam 11, Bu. Oke, sampai jam 11. Silakan. Kalau masih ada pertanyaan. Iya, Bu. Silakan, nanti mau bertanya lagi atau enggak? Iya, lewat chat nggak apa-apa, boleh saya kira ya. Ini ada lewat chat juga boleh. Silakan Kak Hesti Beda. Bisa langsung itu ya, tanyakan lewat secara langsung aja ya. Silakan Kak Hesti Beda. Tekan open mic sama kameranya. Oh ini lewat iya. Chat Bu. Susah sinyal ya? Iya, boleh. Ini pertanyaan dari Mbak Hesti Bada, ya. Pertanyaannya tadi ada penjelasan di bagian referensi citasi langsung dan citasi tidak langsung. Oke, baik. Ya, langsung saya jawab ya, Mbak Hesti Bada. Jadi betul tadi ya. Jadi citasi itu ada citasi langsung dan citasi tidak langsung. Citasi ini maksudnya kutipan ya. Kutipan itu ada dua macam. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, atau citasi langsung dan citasi tidak langsung. Yang dimaksud citasi langsung atau kutipan langsung itu kita sebagai peneliti mengutip ya secara langsung, tidak boleh merubah, menambahi, mengurangi. Contoh kita ayat-ayat dalam Al-Quran. Maka kita harus plek sama persis seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Tidak boleh menambah atau mengurangi. Ya, sedikit pun tidak boleh, harus sama persis. Harokatnya apa, apalagi hurufnya. Gitu ya, karena merubah sedikit aja itu sudah mempengaruhi arti atau makna. Itu namanya citasi langsung. Kemudian kita citasi hadis. Nah, gitu ya, sama. Ya, tidak boleh kita menambah atau mengurangi. Lalu kita mengutip undang-undang, pasal-pasal dalam undang-undang, itu merupakan citasi langsung. Citasi langsung itu artinya kita mensitasi, gitu ya, dan tidak boleh merubah atau baik menambahi atau mengurangi dari citasi itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang citasi tidak langsung, kita harus memparafrase tulisan orang lain. Tidak boleh seperti tadi kita mengutip Al-Quran, plek persis sama sekali. Tidak boleh. Kita harus menggunakan bahasa sendiri, bisa mengurangi atau memparafrase atau menambah, gitu ya. Ya,
itu namanya kutipan tidak langsung. Nah, ini yang sering terjadi salah kaprah juga di teman-teman ya. Ketika mensitasi itu, kita mutusan orang lain nih, misalnya penelitiannya Bu Anita nih ya, artikel papernya Bu Anita yang udah publish gitu ya, dikutip plek persis sama, di bawahnya ditulis ya dari Bu Anita tulisan ini, tapi plek persis sama itu nggak boleh, karena harus citasi tidak langsung itu. Bagaimana caranya? Caranya dengan memparafrase, meringkas ya, apa yang ada di tulisan itu, mengutip sebagian, nah gitu ya, itu boleh. Tapi kalau plek persis sama kayak kutipan langsung itu tidak boleh. Karena yang boleh untuk citasi langsung itu hanya kita mengutip Al-Quran, hadis, pasal-pasal dalam undang-undang, nah itu yang citasi langsung. Adapun kalau kita mensitasi tulisan orang lain di artikel gitu ya, di jurnal, itu harus menggunakan citasi tidak langsung. Caranya apa? Dengan memparafrase ya, atau mengutip sebagian, ya tidak boleh kemudian satu halaman dikutip semua. Tidak boleh itu. Nanti kalau dicek plagiarisme, turitin gitu, wah langsung kena plagiarisme itu. Ya, dan itu melanggar aturan atau etika publikasi. Ya, dilarang ya, pelanggaran itu. Jadi caranya tadi dengan memparafrase atau meringkas, mengambil sebagian inti dari tulisan itu, tetap kita citasi tulisan lain ya, namanya tetap citasi, tapi menggunakan citasi tidak langsung. Itu ya Mbak Vesti Bada, bisa dipahami? Ya, saat memparafrase tetap dikasih referensi, betul, harus. Karena kita kan mengutip dari tulisan orang lain. Jadi tetap di akhir dikasih referensi footnote atau middle note atau endnote, gitu ya. Tetapi namanya citasi tidak langsung. Artinya di bawah tetap kita kasih footnote, nama artikel yang kita citasi, dan tulisan kita itu harus diparafrase. Gitu ya Mbak Esti ya. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih Mbak Hesti dan Bu Anita. Selanjutnya, apakah ada yang mau tanya lagi? Oh ya, untuk menunggu teman-teman yang ingin bertanya, itu ya sambil ngisi link daftar kehadiran ya. Bisa langsung diisi ya teman-teman. Ayo, siapa? Ada yang bertanya lagi atau enggak? Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya lagi atau tidak ya? Ini gantian ya yang tanya ya. Kak Siti Fatinur Rahmah kan tadi udah tanya. Gantian Kak Milinia LCA apa itu ya? Yaitu silakan Kak Milinia. Bisa langsung ya bertanya, perkenalkan diri dahulu. Ya, baik. Terima kasih moderator. Perkenalkan sebelumnya, saya Milinia Elsa Ainun dari jurusan akuntansi dari Universitas Bengkulu, perwakilan dari Kopma Unip. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, mohon izin Bu. Nah, pertanyaannya itu, dalam sebuah penelitian itu kita boleh melanjutkan penelitian yang terdahulu kan Bu? Ya. Nah, kadangkala itu ketika kita melakukan penelitian yang terdahulu itu disebut plagiasi, itu karena melakukan plagiasi. Tetapi itu saya pernah membaca ada beberapa hal yang membolehkan atau memperbolehkan untuk melanjutkan penelitian tersebut dalam skripsi kita. Nah, mungkin apa sih kiat-kiat dari Ibu dan syarat-syaratnya kita itu boleh melakukan penelitian untuk selanjutnya itu dari penelitian terdahulu itu apa saja sih Bu? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya Mbak Vera ya.
Iya, Bu, silakan, Bu. Oke, Mbak Milinia Elsainun dari Kopma Unip Bengkulu ya. Iya, Ibu. Oke, luar biasa sekali ini Mbak Milinia, pertanyaan yang cukup menukik ini ya. Ya betul. Kita boleh menggunakan apa namanya, melanjutkan riset terdahulu jika, ya gitu ya, jika riset terdahulu itu belum menguji secara empiris. Biasanya riset-riset di bidang psikologi itu dia hanya meneliti secara konseptual. Ya gitu ya. Artinya apa? Hanya berhenti di dataran pengujian kuesioner atau instrumen. Nah, kita boleh melanjutkan instrumen itu untuk diuji secara empiris di lapangan. Boleh itu. Ya gitu ya. Atau ya tadi, jadi di riset gap tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi secara tataran konseptual sudah ada, tetapi belum diuji secara empiris. Nah, itu boleh dilanjutkan oleh kita sebagai peneliti. Ya, boleh-boleh saja. Kecuali kalau itu sudah diuji secara empiris dan di lokasi yang sama, ya itu yang tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau lokasinya berbeda dan punya kita juga boleh meneliti itu, gitu ya. Tetapi dengan mengembangkan, misalnya dengan mengintegrasi dengan variabel yang lain, gitu ya. Tapi kalau sama, variabelnya sama, lokasinya sama, gitu kan, kemudian menggunakan instrumen yang sama, nah itu yang tidak boleh. Yang disebut plagiasi yang seperti itu. Tapi jika kita variabelnya beda, gitu kan, lokasinya beda, ya boleh-boleh saja. Artinya apa? Artinya bahwa riset terdahulu itu hanya sebagai rujukan saja, referensi, gitu ya. Itu boleh-boleh saja seperti tadi. Itu Mbak Milenia yang bisa saya jelaskan. Iya Ibu, terima kasih. Kemudian Bu, misalnya kita itu kan sudah akan melanjutkan penelitian yang terdahulu nih. Apakah kita harus menambahkan variabel dari variabel yang sudah ada, tetapi dalam permasalahannya, dalam masalahnya penelitian sebelumnya ini masih belum terselesaikan begitu. Masih apa? Bagaimana Bu? Ya, agak kurang terdengar tadi pertanyaannya yang terakhir, Mbak Milinia. Dalam penelitian terdahulu itu masih ada yang belum ada belum naik. Apakah kita harus menambahkan variabel Bu dari penelitian sebelumnya jika kita mau melanjutkan penelitian tersebut? Ya, jadi boleh-boleh saja kita mau menambahkan, boleh-boleh saja, dan itu saya kira merupakan novelty nanti. Jadi novelty kita itu di mana gitu ya, biar tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Dan disitulah riset gap kita itu ada latar belakang kita mengandung novelty atau kebaruan gitu. Kalau sama persis kan artinya nggak ada yang baru kan di riset kita. Tapi kalau kita menambahkan variabel baru atau mengintegrasikan variabel baru dari penelitian yang lain itu justru lebih bagus ya. Karena kita nanti akan mengandung novelty gitu, kebaruan gitu ya. Gitu Mbak Milinia. Baik, ada lagi terima silakan. kasih Bu. Ya. Oke, sama-sama. Terima kasih Mbak Milenia yang sudah mau bertanya. Dan Bu Anita yang sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Milenia. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya buka satu pertanyaan lagi ya. Gimana? Gimana Bu Anita? Apakah boleh saya buka lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya, sudah jam 11 ini. Ya. Terima kasih Bu Anita yang sudah memaparkan materi di hari ini. Ya, sebelum saya menutup acara, boleh kalian semua itu ya open kamera ya untuk dokumentasi. Silakan untuk open kameranya teman-teman. Ayo yang belum. Ayo yang belum ya, saya tungguin loh.
Saya mulai screenshot ya. Oke. Terima kasih yang sudah mau open kameranya ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari seminar kali hari ini. Tadi yang telah dikatakan oleh narasumber kita, Bu Anita, ada kata-kata yang sangat menarik di awal tadi ya teman-teman, bahwa kalau ingin dikenal, ya menulislah. Kalau ingin paham, ya membacalah. Riset perangkatnya dari masalah atau problem riset itu, baru judulnya dirumuskan, bukan sebaliknya. Jika merupakan investigasi ilmiah secara sistematis untuk mencari jawaban dari problem riset. Sebelum masalah, fenomena sesuai bidang milenial ekonomi, riset gap, teori gap. Riset terdahulu, landasan teori atau logika pikir, lalu menentukan model penelitian. Riset gap atau jika menemukan hasil penelitian tidak signifikan, maka perlu diteliti ulang. Setelah mendapatkan problem, kita mencari literatur atau referensi jurnal ilmiah untuk teruji secara empiris. Pentingnya publikasi artikel, yaitu untuk kelulusan, promosi karir, lomba karya ilmiah untuk mendapatkan reward, beasiswa, untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkan materi. Hambatan menulis, yaitu kurang referensi, tidak bisa bahasa Inggris, tidak ada ide. Tipe publikasi artikel ilmiah, yaitu yang pertama dengan tips memilih jurnal ilmiah yang baik, tips menulis artikel ilmiah, dan tips publikasi artikel ilmiah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan menyinggung di hati benak kalian semua. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Sebelumnya terima kasih kepada